Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Lulu Cahyani dengan NIM G002599 dari kelompok A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi vesika velea. Yang pertama ada alur saluran sekresi vesika velea. Jadi secara garis besarnya itu alurnya itu dari hepar, kemudian ke hepatikus dexter sinister, lalu dia bergabung menjadi hepatikus communis, lalu menuju ke ductus cysticus, ductus choledochus, lalu ke ampula hepatopancreatica atau ampula Fatry, lalu ke papilla duodeni Mayer, dan terakhir ke duodenum. Nah, ini sebenarnya untuk gambar-gambarnya, jadi kayak dia lebih mempermudah gitu. Yang pertama ini nah, ini dia tadi dari hepar. Terus habis itu dia ke ductus hepaticus yang sinistra. Terus dia yang ke dextra, yang ke kanan ke kiri. Terus setelah itu dia gabung jadi ductus hepaticus communis. Nah, ini ductus hepaticus communis. Setelah itu dia ke sini, dia ke ductus cysticus. Nah, lalu dia ke ductus choledochus. Terus habis dia ke sini vesica biliaris, ke bladder, lalu ke duodenum. Nah, jadi awalnya itu kan empedu dia diproduksi oleh hati, terus dia disimpan dan dikonsentrasikan oleh vesica velea atau kantong empedu, lalu dilepas ke duodenum untuk membantu pencernaan lemak. Jadi aliran empedu itu kan dari hati. Nah, hati dia kan punya dua lobus yang masing-masing membentuk ductus. Nah, hepatosit atau sel hatinya itu dia menghasilkan empedu. Nah, empedu ini mengalir ke kanaliculi biliaris atau saluran kecil di antara hepatosit yang dia tuh bergabung menjadi ductus biliaris. Lalu dia masuk ke intrahepatic bile ductus. Lalu dia bersatu menjadi ductus hepatikus dexter sama sinister. Jadi dexter sebelah kanan, kalau yang sinister itu sebelah kiri. Nah, keduanya itu mereka itu bergabung menjadi ductus hepatikus communis. Nah, ini ductus hepatikus communis, aliran awal dari sini ke sini, terus dia bergabung jadi ductus hepatikus communis. Nah, lalu setelah dari hepatikus communis ini, empedu itu menuju ke ductus cysticus. Nah, jadi ductus cysticus itu saluran yang menghubungkan hepatikus communis dengan kantung empedu. Nah, empedu itu dapat mengalir ke dua arah, ke vesica velea sama keluar dari vesica velea saat ada rangsangan makanan atau CCK itu meningkat. Nah, kalau ke vesica velea, dia itu untuk disimpan dan dikonsentrasikan. Sedangkan kalau misalnya keluar dari vesica velea, dia itu kembali melalui ductus cysticus menuju ke saluran utama. Lalu ductus hepatikus communis dan ductus cysticus, dia itu akan bergabung menjadi ductus choledochus. Nah, ductus choledochus ini dia tuh saluran empedu utama yang menuju ke duodenum, dia menuju ke sini. Jadi ini kan ductus choledochus, dia menuju ke duodenum. Nah, jadi muara di duodenum ini, ductus choledochus itu berjalan turun, dia lalu bergabung dengan ductus pancreaticus atau yang namanya itu ductus Wirsunghi dari pankreas, yang bersatu itu membentuk ampula hepatopancreatica atau yang disebut dengan ampula Fatry. Nah, di ujung ampula ini dia tuh ada sphincter. Nah, sphincternya itu namanya sphincter Oddi. Nah, fungsinya itu untuk mengatur kapan empedu dan enzim pankreas itu dilepas ke duodenum. Nah, dari ampula ini, empedu itu masuk ke papilla duodeni Mayer di duodenum. Nah, ini jadi pertanyaan kedua, otosphincter Oddi. Nah, otosphincter Oddi itu dia tuh otot yang mengelilingi papilla duodeni Mayer. Nah, musculus sphincter Oddi ini tuh dibentuk dari muskulus lagi, yaitu ada musculus sphincter ductus choledochi, musculus sphincter ductus pancreaticus, dan musculus sphincter ampula Fatry atau hepatopancreatica. Nah, kalau musculus sphincter ductus choledochi ini dia itu
tunica muscularis yang bermuara di ductus coledochus. Jadi fungsinya untuk mengatur aliran empedu ke ampulla vateri dan papilla. Lalu kalau musculus sphincter ductus pancreaticus, dia tuh tunica muscularis yang meraih di ductus pancreaticus. Dia mengelilingi ductus pancreaticus atau ductus vilsungi itu di bagian distal. Fungsinya tuh mengontrol aliran enzim pankreas ke ampulla vateri atau ke papilla. Lalu yang kedua ada musculus sphincter ampulla. Dia itu mengelilingi ampulla hepatopancreatica atau ampulla vateri. Nah, dia tuh tunica muscularis ampulla vateri itu dia bagian paling sentral dan dia tuh fungsinya untuk menutup papilla duodeni mayor. Nah, lalu selanjutnya pertanyaan ketiga itu kelainan vesicavalia dan gejalanya. Nah, jadi kelainan vesicavalia dia tuh ada yang di bagian ductusnya dan di bagian organnya. Nah, yang pertama ada kolesistitis. Nah, dia tuh inflamasinya di vesicavalianya. Jadi dia tuh di bagian organnya. Nah, gejalanya itu ada nyeri Uki yang terus menerus, demam, mual, muntah, terus ada dia Murphy sign positif. Jadi Murphy sign positif itu tuh nyari dia tuh saat inspirasi pas ditekan RUQ-nya. Nah, lalu selanjutnya kalau misalnya terus ada leukositosis kalau misalnya dia tuh akut. Tapi kalau misalnya dia tuh kronis, dia tuh ada nyeri perut kanan atas berulang, kembung, terus dia tidak nyaman setelah makan lemak. Nah, lalu ada kolangitis. Nah, kalau kolangitis dia tuh inflamasinya dia tuh terjadinya di ductus biliaris. Nah, gejalanya dia tuh demam tinggi, menggigil, lalu ada nyeri RUQ, lalu dia tuh ikterus atau dia tuh trias Charcot. Lalu ada kolelitiasis. Nah, kalau kolelitiasis jadi tuh kalau misalnya litiasis tuh batu, terus kalau misalnya titis tuh berarti ya inflamasinya. Nah, kalau litiasis ini dia batu di dalam vesicavalia, jadi bagian organnya. Nah, dia tuh biasa terjadi karena kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Jadi gejalanya dia ada nyeri di kuadran kanan atas atau RUQ, terus habis itu dia gejalanya nyerinya tuh hilang timbul hingga menjalar ke punggung kanan atau bahu. Terus dia ada mual, muntah, lalu nyeri setelah makanan berlemak. Lalu yang terakhir itu ada koledocholitiasis. Nah, dia tuh juga batu. Nah, tapi batunya ini dia tuh di ductus coledochus atau ductus biliaris. Nah, dia tuh kalau gejalanya ada nyeri kolik biliar, terus habis itu dia ikterus atau jaundice, terus dia urin gelap, feses pucat, dan dia tuh gatal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.